Haleluya, Yesus mulia. Haleluya, ajaiblah Engkau Tuhan, jamah setiap kami Tuhan dengan kebenaran-Mu Yesus. Haleluya, kami agungkan, kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terbuka di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus mulia, Allah yang besar. Kami agungkan, kami sembah, kami besarkan Tuhan. Haleluya, haleluya, pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan kali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami semua di tempat ini Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat pagi hari ini kami merasakan jamahan Tuhan bagi pribadi lepas pribadi kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan. Sebab itu Tuhan Yesus, tetap suci kuduskan setiap pribadi lepas pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan mengatakan tentang kebenaran firman-Mu, baik semua yang ada ya Tuhan, kuduskan kami, layakan firman-Mu itu ada dalam tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan, hingga firman itu berkuasa dan hidup dalam kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, menuntun kami ya Tuhan dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila ada perkara-perkara yang tidak berkenan lewat pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, kuasa-kuasa iblis ya Tuhan yang ada di udara yang mau mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enyahlah Engkau iblis dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Hanya kuasa Allah, Roh Kudus saja yang berkuasa dalam pribadi lepas pribadi kami untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus nama berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus juga lewat Gembala Sidang yang kembali mempercayakan saya melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Seringkali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab mengumpamakan kehidupan kerohanian kita
seperti orang yang sedang ada dalam suatu pertandingan. Kalau kita melihat dalam banyak surat Rasul Paulus yang dia tuliskan, maka di situ dia seringkali berkata, bertandinglah dengan sungguh-sungguh dan lain-lain. Dan kehidupan kerohanian kita ini memang betul seperti seorang yang sedang bertanding. Dan kalau kita lihat dalam surat-surat Paulus ditulis pertandingan, dan pertandingan itu harus dimenangkan. Dan saat ini Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya itu Timotius, mengingatkan kepada Timotius juga saudara dan saya, kita sekalian untuk ikut dalam pertandingan itu. Dan kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita lihat di sini bagaimana perintah atau pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saya akan membahas di situ saja ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini juga kepada saya dan saudara untuk bertanding. Bertanding berarti ada lawannya. Ada orang yang menyaksikan kalau satu pertandingan, jadi ada penontonnya. Bertanding jadi hanya orang-orang yang ikut dalam pertandingan itu yang memperoleh hadiah. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris NIV, di situ bukan bertanding tetapi di situ dikatakan berjuang. Jadi kalau kita ganti di sini, berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kalau kita memperhatikan para atlet, kalau bertanding tentunya punya persiapan. Untuk ada di dalam lomba atau ada dalam pertandingan itu mempunyai, mereka dipersiapkan. Tadi saya katakan di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya ini lebih tepat dikatakan bukan bertanding tetapi berjuang ya, perjuangan. Ada satu perjuangan yang bukan hanya sehari 2 hari dilakukan seperti pertandingan pada umumnya. Kalau ada momen tertentu atau kompetisi tertentu, maka semua atlet atau olahragawan ini dipersiapkan untuk ada di dalam pertandingan tersebut. Mereka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, tadi saya katakan bahwa sebagai orang pengikut Kristus, kita diumpamakan sedang ada dalam satu pertandingan. Di sini kita melihat bagaimana pertandingan ini atau perjuangan ini dilakukan terus-menerus, tidak pernah berakhir dalam kehidupan ini. Selama masih bisa bernafas, maka pertandingan iman ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dilihat atau kita melihat pengikut Yesus itu banyak. Orang yang hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu banyak. Tetapi orang yang mau berjuang atau untuk mempertahankan iman kepercayaannya kepada Yesus itu, inilah orang-orang yang ikut dalam pertandingan itu. Jadi tidak semua ikut dalam pertandingan iman ini. Dan Rasul Paulus melihat hidup kekristenan atau hidup Kristen sebagai suatu perjuangan dalam pertandingan iman. Dan dalam pertandingan iman ini, perjuangan ini untuk sampai kepada tujuan atau garis akhir ini butuh kemampuan kuasa Allah. Bukan saja menjadi nasihat Paulus,
untuk Timotius, tapi kita melihat di sini Yesus sendiri dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan orang-orang atau pengikut-pengikutnya untuk bertahan sampai kesudahannya, sampai garis akhirnya. Kalau pujian dari tadi sudah mengatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Nah, sampai akhir. Jadi kehidupan saya dan saudara pada akhir zaman ini, pada kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kedua, kita harus bertahan. Entah sampai kapan Tuhan memanggil saya dan saudara menghadapnya, kita harus bertahan untuk tetap ada di dalam iman yang benar kepada Yesus. Tadi saya katakan bahwa Yesus sendiri dia mengingatkan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ini adalah perkataan Yesus ketika ia ada di Bukit Zaitun. Dan kalau kita melihat di sini ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tentunya orang yang bertahan, di sini dikatakan tetapi orang yang bertahan, Yesus katakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, sampai pada akhir hidupnya. Maka bertahan di dalam iman yang benar tadi, di dalam ayat pokok kita, di dalam iman yang benar kepada Yesus, dialah yang akan selamat. Jadi setiap pribadi lepas pribadi kita ada finishnya, ada garis akhirnya. Untuk perjuangan pun ada garis akhirnya. Dan dalam Matius 24 ini, lewat perkataan Yesus di sini kita melihat bahwa dia memperingatkan kita lewat perkataannya, lewat firman-Nya. Yesus mengingatkan kita untuk bertahan sampai kesudahannya. Ketika kita bertahan dalam iman kepada Yesus sampai akhir hidup kita, maka selamatlah yang kita peroleh, bukan kebinasaan. Jadi di sini dikatakan kembali lagi ke dalam ayat pokok kita, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ini kan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi ternyata hidup yang kekal itu bukan hanya janji omong kosong, tetapi kita harus meraihnya, kita harus merebutnya. Kita harus tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Di sini, kalau kita melihat berjuang, kalau tadi saya sudah bilang bahwa dalam bahasa aslinya adalah, dalam bahasa Inggris versi NIV di situ bilang berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Jadi kita perlu ada perjuangan dalam kehidupan saya, dalam iman kita, untuk dapat mencapai garis akhir atau tujuan kesudahan itu untuk dapat mencapai itu kita harus berjuang dengan iman kita yang tetap teguh kukuh dalam percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Di dalam pertandingan iman ini, selama kita masih hidup, tentunya banyak masalah. Ada persoalan-persoalan, bukan mulus-mulus saja. Untuk bertahan, seperti yang dikatakan di dalam Matius tadi, diperlukan perjuangan. Walaupun ada banyak penderitaan yang harus dilalui oleh kita, tetap kita percaya, tetap iman kita harus tetap teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan, walaupun kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini dengan segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini, kita melihat dunia ini semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Dan kalau semakin kita ada di dalam dunia yang semakin jahat ini, kejahatanlah yang menguasai dunia ini, sehingga banyak orang-orang dari pengikut-pengikut Kristus yang tidak dapat bertahan. Mereka membuang imannya, mereka tidak dapat kukuh teguh di dalam Yesus karena persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Kalau kita melihat juga bagaimana Yesus
kita melihat contoh ya, bagaimana Yesus dia memberikan kesempatan bagi orang yang di sebelahnya dia waktu dia mati di kayu salib. Ada dua penjahat. Yesus dianggap, disamakan seperti penjahat ketika dia mati dengan cara disalibkan. Salib adalah kematian yang paling keji pada zaman itu. Dan kalau kita melihat di sini bagaimana dua penjahat yang sama-sama disalibkan dengan Yesus. Yesus, dia tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan kejahatan, dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, tetapi dia dijadikan dosa, dia disamakan seperti penjahat karena dosa, kejahatan kita sekalian, kejahatan dan dosa saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23, situ bagaimana berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita lihat di sini bagaimana Yesus memberikan kesempatan bagi seorang penjahat. Sebenarnya dia berikan kesempatan yang sama kepada penjahat yang di sebelahnya juga. Tapi di sini dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Seolah-olah Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di sini kita melihat Yesus berikan kesempatan yang sama diberikan bagi kedua penjahat ini untuk selamat. Tetapi hanya satu orang yang mempergunakan kesempatan ini dengan cara bagaimana dia diselamatkan. Di sini dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Iman daripada penjahat yang satu ini yang ada bersama Yesus di dalam Firdaus pada saat itu, kita melihat di sini membuat ia diselamatkan. Percaya daripada seorang penjahat ini yang percayanya dia membuat ia diselamatkan dari kebinasaan, hingga yang tadinya dia harus binasa di dalam kekekalan neraka, tetapi pada saat ini kita melihat bahwa Yesus sanggup mengangkat dia berada bersama Yesus di dalam Firdaus hanya di dalam beberapa waktu saja, entah beberapa menit, entah beberapa detik, ketika dia mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Di sini dikatakan, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dengan iman dari seorang penjahat ini membuat dia yang harusnya menjadi binasa di dalam neraka, dia diangkat berada di tempat di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya kalau ada di Firdaus itu pasti ada bersama dengan Yesus, enggak pernah salah tempat. Iman yang di detik-detik terakhir, sepanjang perjalanan hidupnya dia melakukan kejahatan terus, sampai dia harus disalibkan. Ini dua penjahat ini, dan layak menerima hukuman salib itu. Tapi di sini kita lihat Yesus berikan kesempatan, dan kesempatan ini diterima oleh penjahat yang satunya itu, sehingga dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan perjalanan iman kita kepada Tuhan? Seringkali saya berkata, kita tidak sedang berada seperti penjahat yang satu, yang percaya Yesus pada detik-detik terakhir.
dan dia diselamatkan. Tetapi di sini kita melihat ketika kita kembali lagi ke ayat pokok kita di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, berjuanglah berarti berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Jadi iman kita harus memiliki iman yang benar di dalam Yesus Tuhan. Dan rebutlah hidup yang kekal. Kesempatan yang terakhir bagi penjahat ini, dia merebut kehidupan yang kekal bersama Yesus di dalam Firdaus. Entah berapa lama kita mengiring akan Tuhan. Mungkin dari dalam kandungan ibu kita sudah percaya kita sudah ada di dalam percaya kepada Yesus karena orang tua kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau ketika kita mengenal Yesus ketika kita sudah besar, tetapi ketika kita percaya dengan sungguh kepada Yesus, kita ada di dalam kehidupan yang dibaharui oleh Yesus, maka disitulah awal mulai pertandingan iman itu dimulai. Ketika kita mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin ketika kita mulai dibaptiskan, mulailah pertandingan iman itu. Dan sepanjang perjalanan hidup kita, perjuangan iman kita sudah sampai di mana, saudara yang sendiri yang tahu ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana firman Tuhan mengingatkan. Yesus sendiri berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya itulah yang akan selamat. Mungkin di tengah-tengah perjalanan iman kita kepada Tuhan ada kegagalan, pernah jatuh, pernah merasa Tuhan itu tidak adil dan lain-lain. Kita pernah gagal dalam perjalanan, pernah salah di dalam perjalanan hidup kita ini. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini tetap diingatkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi harus ada perjuangan di dalam kita mengiring akan Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, banyak permasalahan hidup yang kita hadapi yang mungkin menggoncangkan kehidupan kita, entah itu karena kesukaran-kesukaran yang kita hadapi saat-saat ini atau masalah-masalah yang sudah sejak lama kita hadapi dan tidak kunjung habis-habisnya karena memang kita masih hidup. Sebab itu ada permasalahan. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus dengan berkata kepada murid-murid, orang yang bertahan sampai akhir di dalam Lukas tadi, dialah yang akan selamat ketika dia bertahan sampai kesudahannya. Apakah kita tetap mempertahankan iman kita ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini? Tadi saya katakan bahwa keadaan dunia ini dengan segala gejolaknya, dengan tanda-tanda yang terjadi di hari-hari ini menunjukkan bahwa dunia ini semakin hari semakin tua dan semakin jahat dan menuju kepada kehancuran. Dan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita untuk tetap setia. Pujian-pujian yang kita naikkan juga mendukung firman Tuhan pada pagi hari ini untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Setia kepada Yesus. Kalau kita melihat lagi bagaimana kesetiaan dari seorang Lukas 18 deh kita lihat. Lukas pasal yang ke-18. Bagaimana seorang hakim yang lalim membenarkan perkara. Lukas 18 perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kita melihat di sini ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 kita baca dulu ya.
Saudara dapat membaca yang lainnya di rumah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Anak Manusia itu datang, ketika Yesus datang pada kedatangan yang kedua kali di bumi ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi di sini kita melihat Yesus sendiri berkata dengan perumpamaan tentang hakim yang lalim ini. Yang dilihat adalah iman dari setiap pribadi lepas pribadi kita. Adakah iman dari dalam kehidupan kita untuk tetap bertahan, percaya teguh kepada Yesus? Walaupun ada penderitaan-penderitaan yang akan dilewati, Yesus akan membenarkan orang-orang pilihannya yang selalu berseru, berdoa kepada Tuhan, bertekun dalam iman, dan tetap hidup suci, hidup dalam kekudusan dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 kita sudah membaca. Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman kita kepada Yesus itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan, menerima janji Allah. Penderitaan yang terjadi atau yang kita lihat di dalam dunia ini, banyak orang-orang pilihan Tuhan dimusuhi oleh orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kita melihat bagaimana kehidupan Kristen kita, kehidupan minoritas di tengah-tengah bangsa ini. Kita banyak dimusuhi oleh orang-orang lain, tetapi pada saat ini Tuhan melihat kesungguhan iman kita yang benar kepada Dia. Itulah yang akan membawa kita untuk merebut kehidupan yang kekal itu. Di dalam Lukas 18, pertanyaan Yesus pada kita, pengikut-pengikutnya. Di sini dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah iman di dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus? Adakah iman? Adakah iman di antara orang-orang pilihannya? Hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir di dalam Lukas tadi 23 yang akan menerima selamat itu. Jadi tidak ada di dalam kebinasaan kekal, tetapi ada di dalam keselamatan bersama dengan Tuhan di Firdaus. Kita melihat di sini bagaimana kita harus memperjuangkan iman ini. Iman percaya kita kepada Yesus dipertaruhkan untuk dapat hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus ketika kita menjalani kehidupan hari-hari hidup kita di dalam dunia ini. Di dalam ayat tadi, di dalam 1 Timotius tadi ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu harus direbut, harus tetap dipertahankan dengan iman kita yang benar kepada Tuhan. Rebutlah hidup yang kekal. Hidup dalam kekekalan butuh perjuangan. Jangan sampai iman kita pada Yesus menjadi kandas karena segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, karena pengaruh dunia ini dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk tetap ada di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ini nasihat Rasul Paulus kepada saya dan saudara pada pagi hari ini untuk kita tetap tekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan bukan hanya percaya mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa mengerjakan firman Tuhan, tanpa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi iman kepada Tuhan itu harus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita laksanakan.
Bila kita percaya teguh kepada Tuhan, maka firman Tuhan kita harus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Timotius 1, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi ternyata iman itu bisa kandas, sehingga tidak mendapat bagian, tidak dapat merebut hidup yang kekal, karena jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam iman yang goyah di dalam iman dan tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Rebutlah hidup yang kekal, hidup dalam kekekalan butuh perjuangan. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita memperhatikan di sini bagaimana Tuhan menghendaki setiap kita, umat-umat pilihannya, untuk ada bersama Dia di dalam kekekalan, di dalam firdausnya. Ketika kita mengakhiri pertandingan hidup ini, Dia inginkan itu, iman kita tetap teguh iman kita tetap teguh berpegang kepada Yesus, dan hanya yang percaya kepada Yesus dan yang selamat. Dan hanya orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam iman kepada Yesus yang akhirnya yang ada di dalam perjuangan atau di dalam pertandingan iman itu. Dan kalau kita melihat hakim dunia bisa salah, bisa tidak jujur di dalam pertandingan, tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Tuhan, kalau hakimnya itu adalah Yesus sendiri, yang Allah sendiri, maka tidak ada satupun yang tidak luput dari perhatiannya. Dia menilai kita karena Dia adalah Yesus, adalah hakim yang adil. 2 Timotius pasal yang keempat sebagai ayat yang terakhir. Ini Paulus berkata kepada Timotius, dan hal ini belum terjadi, tetapi dia sudah pastikan bahwa dia bertanding dengan baik dan dia menerima mahkota kehidupan ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil, yang akan menilai, yang akan menjadi wasit, yang akan menjadi wasit dalam pertandingan iman ini. Apakah kita layak berada bersama dengan Dia di Firdaus, atau tidak memperoleh apa-apa sama sekali? Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi dengan kata lain, untuk merebut kehidupan hidup kekal, bertanding dengan iman yang benar, di sini kita lihat kita harus memelihara iman kita tetap tertuju kepada Yesus saja. Tidak ada yang lain. Di luar dari Yesus tidak ada satupun yang diselamatkan. Hanya orang-orang yang ada di dalam percaya dengan iman yang teguh kepada Yesus, merekalah yang diselamatkan. Dan hanya orang-orang yang ikut dalam pertandingan iman yang memperoleh mahkota itu. Saya katakan pada waktu yang lalu, pada bulan Juni atau Juli, mahkota itu bukan perkara yang sepele, tapi harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan untuk memperoleh mahkota. Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tingkatkan iman percaya kita. Kita pelihara iman kita. Kita tumbuhkan iman kita lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Siapapun yang berdiri di dalam di mimbar ini, mereka pastilah
setiap kita diajak untuk terus ada bertekun di dalam iman, memelihara iman supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Bukan saja memperoleh kehidupan kekal, tetapi ada mahkota kemuliaan Tuhan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota yang disiapkan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, kalau kita melihat keadaan dunia ini, banyak hal-hal yang akan terjadi pada waktu-waktu yang datang. Tetapi satu perkara, jangan lepaskan imanmu, jangan mundur dari Tuhan, tetapi tetaplah berjalan terus, ikuti pertandingan iman ini. Saling berlomba untuk berbuat baik, saling berlomba untuk tetap lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat janji Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun di sini kita melihat Paulus, dia belum berakhir hidupnya, tetapi dia sudah pastikan. Di sini di ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang rindu akan kedatangan Tuhan? Semuanya kita merindukan. Saya tidak tahu kalau ada yang tidak rindu, saya tidak tahu ya. Tapi saya berharap kita semua rindu akan kedatangan Tuhan. Di satu perkara di sini kita melihat, pegang imanmu terus kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan kepada Rasul Paulus juga terjadi bagi kehidupan kita. Ada mahkota yang tersedia bagi kita. Walaupun kita melihat akhir dari hidup Paulus adalah mati syahid ya, ketika dia diseret ya oleh kuda atau apa, tapi dia mati syahid dan kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Tetapi dia tetap mempertahankan iman percayanya. Hal-hal ini mungkin diperhadapkan bagi saya dan saudara. Di satu perkara, mari kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus yang kita sembah adalah hakim yang adil. Di akhir dari hidup kita, kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan memperoleh apa yang dia janjikan itu terbukti dalam pribadi lepas pribadi kita. Walaupun harus mengalami banyak-banyak penderitaan, tapi percayalah, Yesus adalah hakim yang adil. Yesus adalah raja di atas segala raja yang mampu membela saya dan saudara dalam kehidupan iman kita. Sebab itu tadi pujian katakan, tetaplah dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan penuhlah dengan Roh Kudus supaya ada kekuatan dalam hidup kita untuk berjalan, untuk berada bersama dengan Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, karena salibmu. Yesus sudah mengerjakan semuanya di kayu salib. Dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Dia sudah menebus kehidupan kita hingga kita menjadi dilayakan untuk ada dan menerima mahkota kehidupan itu. Sebab itu biarlah kita mempergunakan iman kita untuk iman yang benar kepada Yesus, untuk tetap setia mengiring akan Tuhan, setia melayani Tuhan, supaya apa yang dia janjikan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus dia ada di salib dan dia tidak tinggal mati saja. Dia hidup, dia bangkit, dia hidup. Bahkan saat ini dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yohanes katakan dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Orang-orang yang memiliki iman, yang menang dalam pertandingan iman yang benar, yang merebut hidup kekal. Ketika kita menjalani hidup ini, baik pada pagi hari ini, biarlah kita tetap teguh dalam kuatan kuasa Allah untuk tetap beriman penuh kepada Yesus, karena hanya Dia yang sanggup
menyelamatkan. Dia yang sanggup membawa saya dan saudara ke dalam Firdaus. Dia yang sanggup memberikan kita mahkota. Hanya lewat Yesus, tidak ada jalan lain. Karena Dia satu-satunya Allah yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit bagi saya dan saudara, dan yang menyediakan tempat bagi kita. Dan nyanyikan pujian ini, saya akan berdoa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, benar ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Yesus, bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih setia Tuhan, Engkau yang rela mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang menebus setiap dosa salah kami. Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Engkau yang menjadikan kami hidup yang baru di dalam Yesus. Biarlah kami mempertahankan iman percaya kami kepadamu, untuk kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Taat dan setia melakukan apa yang menjadi rancangan kehendak Tuhan, supaya kami boleh merasakan, kami boleh melihat, kami boleh menikmati bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kami, bekerja dalam kehidupan kami, menambah iman percaya kami, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa Allah Roh Kudus memampukan kami untuk setia sampai akhir hidup kami, sampai garis akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap teguh berpegang kepadamu, iman kami yang benar di dalam Engkau Yesus, dan kami boleh merebut hidup yang kekal itu menjadi bagian hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tambahkan iman percaya kami ya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu dalam pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan Yesus, dan kuasailah hidup kami dengan kuasa Allah. Kuasa firman-Mu merubah hidup kami, membuat kami ya Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi rancangan kehendak Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kami, hingga kami boleh berkenan ya Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam janji-janji firman-Mu, meraih setiap apa yang menjadi
menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sebentar kami akan menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, tetaplah Tuhan Yesus, biarlah ini bukan menjadi satu peringatan saja ya Tuhan Yesus, tapi benar-benar kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan, menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.